Oktober lalu, BPI dan Antara resmi meluncurkan program Waste to Energy, sebuah inisiatif yang kadang-kadang mampu menyulap sampah menjadi sumber listrik. Pada tahap awal, program ini akan berjalan di 7 daerah dan menjadi bagian dari target besar Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan 34 titik proyek WTE di seluruh Indonesia, dengan ambisi penyelesaiannya dalam waktu 2 tahun saja. Khusus untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL, setiap titik dirancang untuk mampu mengolah 1.000 ton sampah per hari. Jika berjalan sesuai rencana, teknologi ini diyakini bisa menjadi salah satu solusi untuk 2 masalah besar sekaligus, yakni krisis sampah perkotaan dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Namun, implementasi waste to energy tidak datang tanpa tantangan. Mulai dari pendanaan, kesiapan teknologi, ketersediaan lahan, hingga kepastian bahwa energi besar benar-benar bisa terserap ke jaringan listrik nasional. Lantas, seberapa realistis target pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah ini bisa terwujud? Apakah metode ini sudah matang secara teknologi dan lingkungan? Dan yang paling penting, apakah waste to energy benar-benar bisa menjadi masa depan pengelolaan sampah di Indonesia? Bersama Profesor Harun Al-Rashid Lubis, Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, sekaligus Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Center, simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk Infra Corner. Halo Stansers, kembali lagi di Expert Talk Infra Corner dan tentunya bersama Prof. Harun Al-Rashid. Apa kabar? Ketemu lagi kita nih. Iya, Kemarin kita ngobrol cepat ya, Hus ya. Yang lagi dibedah di ruang ICU ya. Mudah-mudahan Stansers sudah nonton, kalau belum silahkan cek di sini. Sebelum kita lanjut lagi ke tema berikutnya nih. Kali ini enggak yang cepat-cepat sih Bro, cuman masih menjadi bahan diskusi yang cukup ini juga ya, cukup intens dan bikin penasaran, mungkin juga salah satunya nih. Kita ngomongin soal ini Bro, PLTSA alias pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Atau dalam bahasa yang lebih populer gitu, bahasa ilmiahnya disebut sebagai waste to energy. Nah, ini kan acuannya di Perpres nomor 109 tahun 2025 ya. Dan konteksnya nih Bro, di kota-kota besar itu PLTSA itu benar-benar jadi terobosan lah gitu kan. Nah, tapi apa benar nih ini solusi yang bakal membawa kemaslahatan buat banyak warga gitu, atau ini cuma akal-akalan aja solusi sementara kayaknya bagus nih? Gimana tuh? Iya, sebetulnya kalau kita boleh mundur dikit ya, ini memang udah jadi krisis nasional urusan sampah. Korban udah berjatuhan banyak, ada yang terbenam di gunungan sampah. Apalagi ngomong Bandung, waduh banyak ceritanya tentang itu sampah. Kayaknya udah lama deh kalau ngomongin Bandung lautan sampah. Tapi di mana-mana, bahkan yang terakhir itu kan kita tahu ada banjir, ujung-ujungnya sampah juga disalahin, ya kan? Godnya penuh gitu ya, dengan sampah buang sembarangan, lahan-lahan perbukitan jadi perumahan, banjir, jadi sangat-sangat terkait semuanya gitu ya. Jadi salah satu di kota, ibu kota kita tercinta ini kan, masih jadi ibu kota ya? Wah ini. Tapi kita bahas percontohan sampah itu udah banyak gitu, nitip ke Bekasi lah, dibuang di Bantar Gebang lah. Jadi ini betul-betul jadi krisis, dan saya sendiri terakhir oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu dibuat namanya WCC, Waste Crisis Center. Nah ini persoalan kita memang krisis, sampah ini adalah betul-betul krisis gitu yang harus kita selesaikan. Nah, dan Antara dalam hal ini memang ingin bergerak cepat, katakan memilih persoalan sampah yang paling parah di Indonesia. Adanya katanya 33 titik, mereka mau hajar 3 titik dulu gitu ya, untuk percontohan mungkin. Kita lihatlah, jadi ini menarik nih betul-betul. Tapi bicara itu, dari rumah sampai tempat pengumpulan akhir, wah panjang ceritanya di sampah ini mau diapain dari rumah. Hebatnya sebetulnya dari rumah lu nggak usah
ngeluarin sampah, selesai di rumah. Wah itu udah nggak perlu apa-apa kita di Indonesia. Artinya disiplin. Penghuninya, restorannya disiplin, hotelnya disiplin. Tapi yang begituan itu budayanya zero waste di tempat sendiri. Wah nggak sampai 1% orangnya. Itunya iya bisa betul, sepakat ya. Kalau tapi ketika konversi sampah menjadi energi atau listrik gitu, ini kan bukan sesuatu yang baru bergaung ya sebenarnya. Wah bisa nih jadi bahan bakar tenaga alternatif gitu. Cuman gimana kalau di kasusnya kan di Bantar Gebang ya contoh gitu. Itu kata-katanya berhasil. Nah tapi kalau menurut Prof. Pandu sendiri gimana ini, beneran bisa potensial sebegitunya? Kalau secara teknologi sampah ini diolah bisa menghasilkan banyak produk ya dari hulu ke hilir gitu. Jadi konsepnya sebetulnya pengolahan, pemilahan yang dari rumah di tengah ya kan ini apa namanya sampah fresh gitu ini kan kayak apa sih kualitasnya, komposisinya ya beda-beda setiap negara. Ya, jadi teknologi yang sedang digarap Danantara itu teknologi dari luar yang harus kita uji cocok kan buat sampah Indonesia kan. Nah persoalannya sampah kita pertama yaitu kadang-kala ya basah, organiknya juga banyak. Sampah ini yang paling banyak sebetulnya ya organik yang dari rumah, bekas dapur, restoran itu yang dominan hampir separuh. Ya mungkin sisanya ada lain-lain lah, plastik, campur-campur. Tapi biasanya logikanya apa-apa yang masih bernilai itu kita pilah, kita apa namanya reduce ya istilahnya 3R ya, itu recycle. Jadi sebelum dibakar sebaiknya di tengah itu diolah lah dengan 3 macam. Sisanya namanya residu. Nah residu itu yang dibakar. Itu kira-kira. Jadi namanya tungku. Nah di tungku itu sebetulnya hasilnya bisa macam-macam. Pertama tentunya tungku kan ada api. Api itu bisa manasin air, airnya jadi uap, uapnya bisa muter turbinnya jadi listrik. Jadi istilahnya pun tadi di Perpres ya 109 ya 2025 disebut itu PSEL. Jadi pengolahan sampah untuk apa namanya? Ini itu apa ya? PSEL gitu ya. Untuk listrik, energi listrik. Jadi bukan hanya energi tapi PSEL, energi listrik. Padahal nggak mesti listrik, bisa berupa namanya RDF. RDF itu kayak alternatif arang atau batu bara yang bisa juga jadi ya katakan gitu kan pengganti batu bara gitu, jadi bahan bakar lah kayak arang. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa harus jadi listrik, kenapa nggak jadi RDF? Itu satu. Lalu karena 1000 ton sehari targetnya, kenapa 1000 ton? Nah, boleh bilang nanti ekonomis. Tapi kalau udah bicara 1000 ton harus disuplai sehari, itu kan teknologi kita barangkali yang kita udah mandiri itu tidak sebesar itu. Selama ini kita mengelola kan secara community ya kecil-kecil. Nah ini yang jadi pertanyaan juga, gimana mengkombinasi ini. Oke lah, kita ada krisis berangkat dari 3 kota, tapi tetap jalan aja yang lain. Nanti yang cara yang lama itu kita perbaiki, tapi yang ini jalan, namun harus dengan kehati-hatian melihat resiko dari hulu, karena pemainnya kan banyak. Kalau memang sampah basah itu langsung dibakar aja, wah itu teman-teman yang bermain di hulu dan di tengah ini, wih mana nih sampah kok hilang gitu. Nah, ini kan jadi gejolak. Nah kita nggak ingin itu terjadi. Ideal banget kalau mereka yang di hulu dan di tengah ini bisa istilahnya diprofesikan lah, jadi profesi gitu, bagian dari rantai nilai. Jadi ini rantai nilai sebetulnya, namanya value chain yang harus ya ditangkap lah, ya ditangkap. Nah ini kira-kira gambarannya yang ada. Jadi kita punya pertanyaan lebih spesifik nggak kira-kira? Ini sebenarnya Prof. Ya. Karena tadi Prof bilang Danantara ini menggunakan teknologi dari luar, dari luar ya. Ada acuan nggak sih Prof sebenarnya kalau memang mau ngambil dari luar? Mungkin asumsinya kalau saya pikir wah kayaknya Indonesia memang butuh butuh proyeksi dari luar dulu nih. Emang ada negara yang udah berhasil mengonversi
mungkin tadi seperti Prof bilang nggak mesti langsung jadi listrik, tapi jadi energi yang bisa potensi untuk jadi ya tentulah listrik juga gitu. Tentulah. Jadi perjalanan di luar negeri sana juga panjang ya. Jadi persoalannya memang dulu mereka mungkin juga puluhan tahun yang lalu mendisiplinkan budaya tadi, pengumpulan, pemilihan sampah juga butuh waktu. Even di Jepang itu nggak serta-merta sukses. Jadi bahkan bukan 3 warna loh, keranjang sampah mereka, kalau kita 3 warna paling ya. Mereka mungkin 10 warna gitu, bayangin. Jadi betapa disiplinnya, kalau nggak taruh pada tong sampahnya, nggak cocok, nggak diangkat. Ya, betul. Jadi membangun budaya di hulu ini kayaknya menurut saya resiko paling besar di kita. Artinya kalau mau dibangun ini harus terus disosialisasi. Jadi kembali ke pengalaman dari luar negeri, sudah proven. Tapi Berarti banyak ya? banyak. Negara maju itu udah banyak ya? Dan gede-gede, dan juga ya tadi mereka melakukan pemilahan di awal, di hulu dan di tengah ini tidak langsung. Nah, kita kan problemnya di sini. Di hulu ini budaya ngolah sampah, kebiasaan kita. By the way, Dipta gimana di rumah? Tahu nggak bayar iurannya berapa di rumah? Ya ada lah ya. Sekian ada yang 100, 150? Ya, di dalam kisaran itu loh. Campur dengan keamanan satpam. Enggak. Saya 75 sebulan. Jadi itu hanya judulnya, tolong ya, taunya jangan kelihatan di mata deh, taunya anggur. Nah perkara dia di tengah jalan, dealing, lempar, numpuk, itu gue tutup mata gitu. Saya tutup mata, dia si Oni namanya, Kang Oni kalau di Bandung di kompleks saya. Kebetulan saya Pak RW Dipta. Saya tahu betul warga gimana pengelolaan sampah keluarganya gitu. Iya. Kepala ketua RW di situ ngurus sampah, kita ya tadi pakai outsourcing angkut sampah. Walaupun kita udah ada diatur oleh kelurahan, oleh kota ya macam-macam, tapi ya boleh disebut gagal lah gitu untuk membangun budaya. Tapi jadi menarik nih Prof, karena tadi Prof Tarun bilang ya peran-peran dari pemungut sampah di tiap daerah, misalnya tadi ada siapa pemulung Kang Oni ya sebagai pemulungnya ya. Cuman ini ada kekhawatiran baru gitu kan, kalau misalnya ya bukan dari komunitas sih, tapi dari masyarakat gitu, nanti ada peran masyarakat yang hilang di situ ya, peran pemulung tadi itu yang mereka mungkin lebih telaten memilahnya, gitu kan. Nah tapi kalau dilihat dari potensi PLTSA sendiri, ini arahnya gimana nih Prof? Mereka akan memberikan celah baru buat pemulung atau malah? Yang pasti yang dilakukan oleh Danantara sekarang adalah mencari mitra tadi. Yang notabene mitranya nggak ada yang dari lokal. Untuk tadi ngolah sampah dalam tanda petik residu sampah basah, kita belum tahu kan. Tahunya dia hanya bilang kita hanya mau garap Pemda yang bisa supply 1000 ton sehari. Yang di bawah kecil itu kita nggak mau garap. Nah ini pertanyaan, kenapa harus 1000? Silakan. Kenapa nggak 2 kali 500? Boleh aja kan, jadi 1000 juga kan gitu. 1000 juga. Kenapa gitu kan? Persoalannya itu kalau semakin besar artinya kan semakin tersentralisasi kan gitu. Kalau dia bisa dipecah, mungkin bisa jadi uji coba dan juga terdesentralisasi. Jadi rantai-rantai tadi, apakah memang nasibnya jadi tidak dapat akses ambil sampah, tiba-tiba Pemda hanya lempar ke tempat akhir gitu, lalu dibakar sama yang 1000 itu, tentunya mereka kehilangan kan gitu. Atau mau dikemas nih, yang lama juga disertai. Nah ini mungkin perlu ada social engineering lah, artinya dia dikaryakan gitu ya, dihitung juga. Kalau dia bernilai bisa di-recycle, yang masuk nanti pool, istilahnya hanya sisa residu yang betul-betul tidak ada bisa diambil lagi nilainya. Nah itu yang dilakukan di sana. Tadi menarik ngomongin recycle gitu ya, karena beberapa pegiat fashion gitu kayak dia udah mulai, belum masih, tapi udah mulai ada pergerakan dari ya anak-anak muda gitu ya yang menginisiasi untuk kita recycle
kan konsumsi tadi kan Iya. bilang paling banyak masih sampah rumah tangga. Organik ya. Tapi sampah fashion juga Betul. tidak kalah banyaknya gitu, dan Ya. udah mulai ada gerakan-gerakan untuk ya merecycle itu dan juga menjadikan bahan-bahan mungkin perlu digali lebih dalam. Reuse namanya. Reuse artinya dimanfaatkan kembali. Betul, reuse atau tadi apakah memang sudah mulai ada yang menggunakan sampah rumah tangga untuk dijadikan Iya. olahan terakhir adalah Iya. jadi sandang gitu ya. Tas apa gitu. Dan dengan kualitas yang bisa diadu juga gitu ya, bukan kualitas pas-pasan yang hasilnya wah tidak menarik sosial, bukan. Nah tapi kalau menurut Prof. Harun sendiri, recycle ini pergerakan yang paling efektif dan efisien tuh gimana gitu? Iya, ini kan sebetulnya sudah berlangsung selama ini. Artinya ada bank sampah, ada emak-emak ngurus kompos, jadi pupuk, udah berjalan. Cuman kan membuat dia menjadi masif, dan yang paling penting itu adalah ada penampungan. Maksudnya ada yang beli gitu loh. Jangan numpuk pupuk yang mumpuk, nggak ada yang beli. Nanti sandang reuse-nya, nah off taker. Nah masalahnya kan itu. Jadi yang di negara Danantara sekarang itu off takernya udah ditunjuk sama Perpres, itu PLN. Produk listrik itu harus dibeli. oleh PLN gitu. Jadi PLN ini hanya mau kalau dia bilang sorry saya juga udah punya listrik, apalagi di Pulau Jawa. Kalau mau ya jangan mahal 1 kilowattnya, saya hanya mau ya 7 sen gitu loh katanya. Nah di ujung sana yang punya tungku pembakar itu hitung-hitungannya masuknya sekitar 20 sen. 3 kali Pak, berarti Prof? Iya 20 sen, artinya 7 ke 20, jadi ada sisa 13. Oh. Nah 13 inilah yang di top up sama negara, ya, which is mungkin negara atau Danantara kan, ini kan juga subjek tuh istilahnya biar masuk, biar kelayakannya masuk. Nah ini juga mudah-mudahan nanti ada debat lagi ya, ini 13-nya kemungkinan besar dari APBN. Nah nanti Danantara ini mungkin bahas tentang investasinya, perlu utang, saya kasih modal, saya suntik, yang penting Pemda bisa supply 1 hari 1000 ton. Nah ini yang resiko yang berat ini nih, sampah apa nih 1000 ton? Kalau cuma 950 gimana? Masih kurang 50 berarti kan? Siram air aja katanya. Wah, berantakan dong di sana. Nah ini yang resiko-resiko ini yang harus jangan dilepas sama Pemda. Kualitinya harus juga turun Danantara. Nah mudah-mudahan Danantara cukup awas, mata elangnya gitu. Jangan hanya melihat di mitra cari mitra, sementara Pemda dipercayakan saja gitu. Karena kalau udah selesai ini jadi milik Pemda. Uniknya itu. Jadi yang akan menerima misalnya 30 tahun, setelah 30 tahun jadi milik Pemda. Apa itu Pak? Alatnya itu, tungkunya itu. Oh. Jadi pemilikannya itu Pemda, karena tanggung jawab sampahnya memang Pemda. Oke. Suka nggak suka, dalam undang-undang kita itu, undang-undang persampahan itu Pemda yang bertanggung jawab penuh. Tapi karena selama ini tidak, katakan banyak inilah open dumping yang berbahaya, jadi udah dilarang itu, sehingga terjadi krisis. Nggak usah jauh-jauh ya, di Jakarta sendiri kita harus beresin. Kayak di Bantar Gerbang itu ada percontohan dan juga banyak masalah. Itu juga baru kecil lah gitu ininya. Mungkin nggak sampai 1000 ton gitu ya, masih kecil lah. Jadi percontohan itu belum berhasil. Oke. Ya. Nah itu tadi ngomongin keberhasilan juga Prof. Beberapa pihak sih menyaksikan kalau PLTS atau tadi Prof juga sempat membahas soal RDF gitu. Itu tuh dua sistem yang belum tentu cocok buat Indonesia. Iya. Ya, karena tadi Prof juga bilang sampah Indonesia kan sampah macam apa ya gitu kan. Tapi berbanding sama negara-negara maju kayak Jepang dan lain-lain ya kayak apple-apple. Iya, Gitu. betul. Jadi memang ini harus matching dari hulu sampai hilir. Terutama yang dari hulu ke tengah itu ya kita harus ekstrak nilainya, janganlah yang bisa bernilai kok sia-siakan. Apalagi selama ini ada pemulung dan lain-lain lah, semuanya itu ya misalnya bisa tetap diberdayakan kalau masuk yang skala gede dan antara ini
Kalau mereka masuk lalu ini jadi terputus, tentunya masalah. Kemudian begitu residu dibakar, kan tadi ada dua kira-kira kemungkinan besar produknya. Yang garap ini masih yang menjadi energi listrik, yang menjadi RDF. Nah ini kan kita bicara produk yang sesuai dengan siapa yang mau pakai kan gitu. Jadi macam-macam. Jadi nggak ada satu jawaban untuk seluruh Indonesia satu jenis, tergantung yang mau pakai itu apa, apakah pabrik, apakah PLN, mungkin juga yang tengah ini apakah pertanian kan bisa pakai. Ya, jadi intinya kan dari hulu ke hilir ini ada pertanyaan yang penting sebetulnya, bagaimana mempercepat busuk, bagaimana mempercepat kering kan gitu. Nah ini ngolahnya kan itu. Nah banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan lokal. Bagaimana mengeringkan lebih cepat, dicampur dengan obat kering. Kalau kering lebih ringan, diangkut lebih murah kan, nggak perlu truk berat kan gitu. Artinya itu menghemat biaya, atau busuknya lebih cepat gitu. Jadi pupuk, jadi untuk tanam gitu. Jadi itu udah berlangsung. Jadi saya pikir pilihan-pilihan ini semuanya tergantung kira-kira nanti lokasinya di mana. Mungkin di kawasan timur beda dengan di Sumatera, di Jawa gitu kan, yang banyak industrinya oke, listrik, tapi listrik juga kan bisa jadi RDF, bisa dipakai kan pengganti batu bara. Jadi ini yang harus dipetakan gitu, oleh, dan antara mestinya percobaan 3 ini paling enggak mulai dari yang menengah gitu ya di scale up, lalu cara bayarnya juga harus dipastikan, jangan artinya dibayar kalau dia menghasilkan, artinya ada kinerjanya baru dibayar. Kalau nggak ada kinerjanya jangan dibayar gitu kan. Tiba-tiba ikutan invest tapi performanya nggak ada ya, jadi amannya sih bayarnya cicil. Oh iya, menarik nih. Ternyata sampah tidak sesimpel itu ya pengelolaannya. Dan ngomongin soal alternatif nih, Prof Harun mungkin punya jawaban sendiri ya. Kalau tadi kan PLTSA mungkin belum tentu gagal, NBF juga mungkin bisa jadi alternatif. Ada yang lain lagi nggak selain 2 itu? Ya tentunya bisa jadi biogas, bisa jadi gas kan, juga bisa jadi gas, bisa jadi hidrogen, walaupun sebagian itu masih dalam percobaan. Jadi memang ini banyak penelitian di tingkat akar rumput lah, peneliti itu untuk katakan tadi memproduk tadi gas juga, intinya gas gitu. Nah intinya tadi gitulah, kita dukung ya, tapi jangan istilahnya kontraknya akan macam-macam, resikonya macam-macam. Kalau bisa ya, dan antara jangan lepas gitu, juga harus juga dari hulu itu bagaimana menjaga biar Pemda juga bisa perform ya, lalu apalagi yang di ujung untuk mencari mitra dan pendanaan sudah barang tentu itu tugas utama, dan antara, dan yang lebih penting lagi ya budaya, menggunakan budaya kelola sampah di warga, restoran, hotel, perumahan ya, klaster-klaster ya harus gitu. Ya. Ini menarik kalau ngomongin budaya, Prof. Mungkin dan ini juga jadi penutup dari sesi kita kali ini gitu ya. Budaya olah sampah kan tadi Prof dari awal juga udah bilang Indonesia mah ya udah titip-titip aja tukang sampah. Terus ya nanti tukang sampah itulah yang jadi seolah-olah jadi penanggung jawab distribusi sampah ya ke penampungan atau tempat pembuangan akhir atau tempat apapun itu gitu ya. Yang kita tidak melihat lagi, yang penting sudah di depan rumah gitu kan. Dan kalau menurut Prof Harun sendiri gitu ya, ini kita butuh berapa lama nih secara waktu gitu idealnya ya? Dan peran seperti apa yang harus diimplementasikan supaya ya kita nggak cuma beri solusi di sananya, sementara solusi di sebelah sininya dari masalah sampah pemilahannya aja masih belum beres gitu. Iya, itu umum lah jawabannya. Kita harus didik, education dari paling umur dini, gimana budaya sampah, ya. Lalu solusi teknis ya, engineering. Lalu yang lebih penting lagi adalah penegakan hukum.
Jadi istilahnya yang buat sampah lebih banyak atau yang buat polusi bahaya lebih banyak, bayar lebih mahal. Jadi istilahnya polluters by principle, penegakan hukum. Kemudian di dunia sekarang kan digitalisasi udah. Nah ini belum iuran sampah ya. Kalau udah canggih bisa digitalize pembayaran dan bayarnya juga sesuai. Kalau dia setor sampahnya sedikit, bayarnya lebih sedikit. Ya, artinya sangat memungkinkan sekarang untuk bisa mengumpulkan pendanaan itu, dan pendanaan itu nanti bisa dipakai untuk olah sampah, memperkerjakan orang gitu ya, sampah. Nah, di tingkat-tingkat istilahnya klaster-klaster, nggak mesti gede kan gitu. Mungkin dari mulai RW masuk ke kelurahan, nanti mungkin kecamatan aja levelnya gitu. Jadi diolah sedemikian rupa, jadi kecamatan tuh monggo jadi tempat pengumpulan akhir kali gitu ya, tapi ya diolah gitu, dijadikan apa gitu. Kira-kira gitu. Jadi memang education, engineering, sama enforcement, aturan tuh kayaknya harus berjalan bersama-sama gitu. Oke. Wah, mudah-mudahan jadi solusi nih, Stansos. Apa yang disampaikan oleh Prof. Harun tadi gitu ya, insight-insight yang bisa kita petik bareng-bareng nih, dimulai dari diri kita sendiri ya, minimal circle terdekat, dan tentunya ya ekosistem pendukung di sekitaran kita lah, termasuk sampai urusan teknologi dan penegakan hukumnya. Tapi nih barangkali Stansos ada yang punya opini soal sampah ini, PLTSA dan implementasinya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube Distance, ekspor fakta yang setiap akhir pekan. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol soal sampah, termasuk PLTSA sama Prof. Harun, ada juga kok ya di media sosial, meskipun beliau adalah sosok edukator. Ada di mana, Prof? Ada di HA Lubis, Harun Al-Rasyid Lubis, 7 huruf ya. Oke. Dan pastinya kayaknya kalau kita ngobrolin sampah ini gak ada habisnya. Tapi kali ini kita mau pamit dulu. Ekspor Talk berikutnya masih bersama Prof. Harun. Insya Allah masih ada, dan tungguin aja deh, kita bakal ngobrolin apa lagi. Tapi kalau kali ini kita cukup dulu dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum semuanya.